Selamat datang lagi di channel kita SB30 TV. Hari ini kita akan bahas topik yang mungkin bikin kalian merinding, terutama buat kalian pebisnis online, yaitu bagaimana bisnis online kalian itu bisa bangkrut dalam sekejap. Mungkin tanpa kalian sadari, bisnis online kalian sebenarnya lagi menuju ke arah yang nggak baik, atau bahkan menuju ke bangkrutan. Tapi tenang saja, di video hari ini kita akan bedah apa saja ya tanda-tanda, dan yang paling terpenting adalah gimana cara kita bisa menghadapi dan juga menghindari tanda-tanda tersebut. Oke, yang pertama yaitu adalah masalah yang sering banget terjadi, yaitu adalah kurangnya perencanaan keuangan. Banyak bisnis online yang terjebak di sini. Pemasukan dan pengeluaran tidak dicatat dengan benar, dan tahu-tahu uang habis begitu saja. Ya, ada satu pepatah yang bagus banget yang saya sangat suka. If you fail to plan, you plan to fail. Jika kalian tidak merencanakan, maka kalian merencanakan untuk gagal. Ini bukan cuma sekedar quote, tapi kenyataan. Ya, banyak sekali contoh kasus yang sering sekali saya lihat ya. Salah satunya adalah toko online fashion yang saya kenal, tapi saya nggak perlu sebut brand. Mereka bangkrut karena tidak menyusun laporan keuangan dengan baik dan tidak dikelola juga dengan baik. Mereka hanya fokus pada belanja stok barang tanpa mempertimbangkan biaya operasional yang membengkak. Mereka lupa kalau pemasukan besar, tapi pengeluaran juga harus bisa terkendali. Ya, solusi yang paling simpel adalah kalian bisa mulai memisahkan uang bisnis dan juga uang pribadi. Belajar untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran supaya kamu itu semakin peka ya terhadap keuangan di bisnis kamu. Yang kedua, ya, mindset yang salah juga yang bisa bikin bisnis kamu bangkrut, yaitu adalah fokus ke volume penjualan, bukan ke profit. Banyak yang ngerasa kalau jualan laris, apalagi dengan banting harga dan untung tipis, berarti bisnisnya lagi sehat. Padahal belum tentu. Kalau margin kecil atau bahkan minus, laku banyak pun ya nggak ada artinya. It's not about how much you sell, but how much you earn. Fokuslah pada produk dengan margin tinggi, bukan sekedar yang gampang laku. Jangan lupa selalu menambahkan added value ke produk ataupun service Anda, sehingga konsumen punya perspektif positif terhadap produk maupun layanan kamu. Masalah lain yang sering terjadi adalah terlalu bergantung pada satu platform. Misalnya, kalian cuma jualan di satu marketplace saja. Kebijakan marketplace itu bisa berubah kapan saja. Dan kalau itu terjadi, ya bisa fatal. Contohnya banyak sekali penjual di Amazon ya, yang platform marketplace dari Amerika, yang tiba-tiba mereka semuanya kehilangan akses ya ke akun seller mereka. Itu dikarenakan karena adanya perubahan kebijakan yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Nah, ini membuat mereka akhirnya kesulitan dan bikin stok menumpuk, dan tentunya pendapatan mereka ya berhenti. Solusinya apa? Dengan seperti ini, yaitu adalah spread your risk. Bangun website sendiri, aktif di beberapa platform, dan manfaatkan sosial media dengan baik. Diversifikasi platform itu ibarat kayak jaring pengaman kalau salah satu platform mengalami masalah dan Anda pun tidak terimbas secara luar biasa. Berikutnya, tanda berikutnya yaitu adalah pengalaman pelanggan atau customer experience. Ini krusial teman-teman. Banyak yang mengabaikan hal ini. Misalnya, pengiriman yang lambat, respon CS yang tidak sopan, ataupun produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Ya, kita lihat saja beberapa kasus dari brand lokal ya yang reputasinya anjlok gara-gara satu review buruk yang viral di sosial media. Pelanggan kecewa? Ya, bye-bye deh. Remember, customer loyalty is your biggest asset. Jangan sia-siakan customer yang loyal ke bisnis kalian. Banyak bisnis yang akhirnya harus tutup gara-gara gagal menjaga kepuasan pelanggan, dan itu sangat disayangkan. Oke, masalah yang kelima yaitu adalah kurang peka terhadap data. Data itu seperti kompas buat bisnis kalian. Mulai dari data penjualan, traffic website, hingga engagement rate di media sosial kalian. Semua itu memberikan insight penting yang bisa bantu kamu bikin keputusan yang lebih baik. Ya, contoh kasusnya adalah Kodak. Perusahaan fotografi yang dulunya sangat besar, tapi akhirnya bangkrut gara-gara
gagal membaca tren digital fotografi. Mereka mengabaikan data yang menunjukkan perubahan perilaku konsumen ke arah digital. Dan saat mereka menyadari, semuanya sudah terlambat. Data never lies. Kalau data bilang produk kamu mulai menurun, segeralah lakukan evaluasi dan jangan ragu buat pivot. Manajemen tim yang buruk juga jadi masalah yang besar. Banyak bisnis yang runtuh karena salah kelola SDM. Manajemen yang tidak profesional dan banyak konflik internal membuat banyak perusahaan kehilangan investor dan mirisnya mereka akan akhirnya kehilangan power untuk bisa bertahan. That's a big red flag. Bangun komunikasi yang baik dan juga selalu sertai dengan pelatihan dan jangan lupa untuk melakukan apresiasi ke tim kalian sekecil apapun prestasi mereka. Tim yang kuat bisa bantu bisnis berkembang jauh lebih cepat daripada tim yang lemah. Poin yang ketujuh yaitu adalah jangan lupa juga soal inovasi. Contoh nyata lainnya adalah Nokia yang dulu menguasai pasar tetapi akhirnya kalah dengan kompetitor yang lebih inovatif seperti Apple dan Samsung. Mereka terlalu nyaman dengan produk lama mereka dan gagal berinovasi sesuai dengan tren pasar yang ada. Ini sangat mengkhawatirkan karena kalau Anda gagal melakukan inovasi, maka kompetitor siap menyalip Anda. Lakukan inovasi-inovasi kecil yang sederhana dan selalu evaluasi setiap inovasi yang Anda lakukan di tim Anda. Yang paling terakhir adalah jangan abaikan kesehatan mental. Ini faktor yang sering diabaikan oleh pebisnis online. Banyak berpikir bahwa semakin keras bekerja, semakin besar hasilnya. Padahal itu bisa jadi bumerang. Kamu boleh kok mundur selangkah untuk melakukan evaluasi dan juga bisa melompat lebih tinggi di kemudian hari. Dan yang paling penting juga adalah jangan lupa memberikan self-reward ke diri kamu agar otak kamu selalu ke-trigger untuk mau fight, berjuang, melakukan inovasi dan juga terobosan di bisnis kalian. Jadi guys, itulah beberapa tanda yang mungkin kamu lewatkan dan bisa bikin bisnis online kamu bangkrut tanpa kamu sadar. Yang terpenting adalah kamu selalu peka, selalu terus mau belajar, dan selalu siap beradaptasi dengan perubahan. Ingat, bisnis itu maraton, bukan sprint. Jangan buru-buru mau sukses, tapi juga jangan lambat buat berbenah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau merasa bermanfaat. Dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten keren kayak video ini. See you on the next video. Salam hebat, luar biasa.